wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa sebenarnya hukum ikut merayakan tahun baru Masehi dan di dalamnya terkadang melakukan zikir akbar? Syukran. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Memperingati hari raya orang lain, baik itu hari raya Ahlul Kitab, termasuk diantaranya adalah perayaan penyambutan tahun baru Masehi, maka tentu ini sesungguhnya adalah merupakan keanehan yang tidak pernah terputus. Terkadang kita dapatkan sebagian dari kalangan kaum muslimin di dalam sholat mereka, surat yang paling sering mereka baca, surat favorit yang paling sering dia baca dalam sholatnya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan sangat tegas di dalam surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi begitu datang masa Natal, dia kemudian mengucapkan hari raya Natal, yang artinya selamat hari raya kelahiran anak Tuhan. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan mengherankan? Ya. Demikian pula dengan perayaan tahun baru yang sebentar malam ya akan kita saksikan. Ya. Ini tentu juga adalah merupakan bagian dari perayaan hari raya agama lain yang tidak seyogyanya diikuti oleh kaum muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk turut andil di dalam merayakannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum maka bukan dari golongan Nabi SAW, artinya dia bagian daripada golongan tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa meniru suatu kaum maka dia bagian dari golongan tersebut. Betapa ruginya kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dikategorikan oleh Nabi bahwa kita adalah bagian dari golongan ya lain selain dari golongan Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah telah mengeluarkan fatwa seputar masalah ini, baik dari majelis ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, demikian juga dari ulama-ulama dunia Islam, mereka telah mengeluarkan fatwa akan haramnya hal ini. Dan termasuk ke dalam kategori yang tidak diperbolehkan ya, tatkala kita ingin mengingkari sebuah kemunkaran namun kemudian dilakukan dengan kemunkaran yang lain, atau ingin memperbaiki sebuah kesalahan tetapi kemudian dengan kesalahan yang lain, maka saat itu kita hanya terbebas dari mulut buaya tetapi masuk ke mulut singa. Ya, kita ketahui bahwasanya berzikir adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan. Tetapi kemudian menetapkan waktu ya setiap malam tahun baru, atau kemudian bahkan mereka pun membuat wirid-wirid dan zikir-zikir khusus di mana mereka berkumpul menjelang jam 00, kemudian di sana ada doa meninggalkan tahun dan doa menyambut tahun baru. Dari mana doa ini? Siapa yang menetapkan doanya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan hal itu, atau telah dicontohkan oleh para pendahulu kita yang soleh? Ternyata semuanya tidak kita dapatkan. Maka penetapan waktu seperti itu dan berdoa dan berzikir dengan cara seperti itu dan menetapkan lafaz seperti itu, semuanya itu membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali jikalau ada dalilnya, karena apabila ternyata kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka kita akan terkena dengan pasal
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada di dalam ajaran agama kami ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kalau kita melihat kondisi negeri kita, ketika kita dijajah Belanda 350 tahun, Belanda itu agama mereka adalah Nasor, Masih. Agama mereka Kristen. 350 tahun mereka mengadakan acara mereka Natal ya, karena pemerintahnya non muslim pada waktu itu. Kemudian acara tahun baru itu mereka lakukan terus panjang tahun oleh pemerintah Belanda itu. Kemudian libur kita pada waktu itu bukan hari Jumat, hari Ahad. Karena memang pemerintahnya non muslim, dia kepingin ketika hari Ahad itu mereka bisa berangkat ke gereja dengan anak-anaknya. Dan itu pemerintahan Belanda 350 tahun. Setelah kita merdeka, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu belum hilang. Karena kita mayoritas muslim. Seharusnya kalau mayoritas muslim, liburnya hari Ahad apa hari Jumat? Jumat. Tapi kebiasaan 350 tahun itu sulit untuk dihilangkan. Dan kita memang dibodoh-bodohin sama Belanda pada waktu itu. Sampai alhamdulillah kita dapat merdeka. Lalu ternyata masih banyak tradisi-tradisi di masa itu yang belum bisa dirubah sampai sekarang ini. Salah satunya umpamanya acara tahun baru. Tahun baru itu semua agama itu punya kalender. Semua agama. Semua punya peradaban itu sebagai tanda eksistensi mereka. Cina punya peradaban dan punya penanggalan mereka. Mereka punya tahun baru apa? Imlek, umpamanya. India punya, mereka punya tahun baru mereka. Kemudian orang-orang umpamanya Yunani punya, orang-orang Jawa punya, orang-orang semua punya. Dan kita umat Islam memiliki penanggalan sendiri, yaitu Hijriah. Dan Hijriah itu mulai dilupakan sama orang, sehingga orang tahu adalah Masehi. Dan kita jangan ngomong pemimpin kita udah katakan pemimpin kita itu adalah gambaran dari rakyat. Kalau rakyatnya nggak mau tahun baru, kira-kira pemimpinnya ngadakan tahun baru? Nggak mungkin. Karena ini tuntutannya rakyat. Yang perlu diperbaiki siapa? Rakyat. Makanya kita memperbaiki kajian-kajian, harus disadarkan mereka. Antum kalau lihat nanti yang niup trompet itu, tanyakan muslim nanti. Muslim mana nama trompetnya? Kata dia, Islam tuh tahun barunya bukan ini. Kalau kita bicara tahun baru Islam, itu tahun barunya orang-orang Masehi. Makanya penanggalan Masehi itu ikut, Masehi itu artinya Kristus ya, kita harus tahu. Memang dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh mereka, seperti itu. Dan kita umat Islam menghormati. Kita menghormati orang Nasara yang mengadakan Natalan, monggo. Mereka mengadakan tahun baru, ya monggo. Itu buat mereka. Yang dibicarakan nahnu muslimin, kita orang Islam ikut. Itu yang jadi masalah. Maka harapannya umat Islam harus disadarkan. MUI sudah ngasih nasihat ini itu, ya tetap kadangkala belum nyampe ya. Harapan kita bagaimana kita memperbaiki lewat yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tanggal 31 Desember malamnya seringkali kemudian orang merayakan yang disebut dengan tahun baru. Beberapa di antara mereka mengucapkan Happy New Year dan sejenisnya. Bahkan di antara mereka melampiaskan malam tahun baru itu dengan kegiatan-kegiatan yang amoral. Ada yang kemudian pacaran gila-gilaan, ada yang bahkan sampai berzina, bahkan ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat-sangat ditentang oleh Islam, misalnya syirik karena meramal nasib tahun depan dan seterusnya. Bagaimana sesungguhnya dalam Islam ketika seseorang muslim dia mengucapkan kalimat selamat tahun baru, apalagi merayakan tahun baru itu? Maka seorang muslim ketika berpikir, berbuat, bersikap, berkata, dia terikat dengan hukum syariah. Dia tidak sembarangan. Ada hukum-hukum yang mengaturnya. Maka dalam Islam, tahun baru kita cukup satu. Lebaran kita juga ada dua. Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.
Jadi tidak perlu kemudian dalam Islam mengucapkan selamat tahun baru, merayakan tahun baru, karena tahun baru ini adalah tahun baru Masehi. Meskipun kita boleh menggunakan kalender Masehi, tetapi kita tidak boleh merayakan acara-acara khusus di malam tahun baru tersebut. Apalagi sampai kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang justru itu bertentangan dengan Islam. Jangan sampai tahun baru yang mestinya jadi renungan kepada kita, untuk jadi bahan muhasabah diri kepada kita, apakah tahun ini amal-amal kita lebih baik daripada tahun yang akan datang? Apakah amal tahun depan lebih bagus daripada amal sekarang? Maka ingatlah, Rasulullah SAW bersabda, merugilah mereka. Siapa mereka? Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Celakalah mereka, kata Rasulullah SAW. Siapa mereka? Hari ini lebih parah daripada hari yang kemarin. Kemarin masih sholat, sekarang tidak pernah sholat. Sekarang dulu pakai jilbab, sekarang sudah melepas jilbabnya. Celakalah mereka. Dan mudah-mudahan kita yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang beruntung. Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Daripada kita merayakannya, mengucapkannya, apalagi melakukan tindakan-tindakan murahan secara akidah seperti itu, lebih baik kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas menghisap diri, menghitung diri, karena sesungguhnya kita pun pasti akan kembali. Terima kasih sahabat cinta Quran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan yang sangat singkat, bagaimana hukum merayakan tahun baru? Dan termasuk mungkin kita berikan turunannya adalah bagaimana hukum memberikan ucapan selamat untuk tahun baru. Kaum muslimin yang kami hormati, sebelumnya ada dua hal bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menilai apakah sebuah perayaan itu termasuk perayaan milik orang kafir, ataukah sifatnya hanya sebatas adat masyarakat, atau dia datang dari agama Islam. Secara umum bisa kita gunakan dua acuan. Yang pertama adalah tentang sejarah dan asal-usulnya, menggunakan acuan sejarah dan asal-usulnya. Dan yang kedua, kita bisa gunakan acuan ritual yang dilaksanakan dan dikerjakan ketika perayaan itu. Untuk masalah tahun baru, semua orang meyakini bahasanya di situ tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang merayakannya. Tapi coba kita lihat dari sejarah dan asal-usulnya. Banyak ahli sejarah mencatat bahasanya tahun baru itu berasal dari perayaan orang Romawi. Di mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk dewa Janus, yang dewa ini mereka gambarkan sebagai dewa pergantian tahun. Dewa Janus memiliki dua muka, yang satu muka menghadap ke depan, berarti yang satunya menghadap sebaliknya ke belakang. Sebagai filosofi bahasanya dewa ini menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Filosofi terkait zaman yang akan dia jumpai dan zaman yang telah berlalu. Karena itulah kita perlu untuk kemudian menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Ini prinsip. Kita semuanya harus menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Permasalahan terbesar kenapa banyak kaum muslimin yang dia ikut merayakan tahun baru dan kayaknya nggak ada perasaan berdosa, adalah karena anggapan bahwasanya tahun baru itu sifatnya hanya murni adat istiadat, murni sebatas budaya masyarakat, tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Yang benar, tahun baru itu punya latar belakang agama, dia berasal dari orang kafir. Karena itu kita katakan bahwasanya perayaan tahun baru adalah perayaan milik orang kafir. Maka sekali lagi kita tekankan, Anda harus memahami prinsip bahwasanya tahun baru berasal dari orang kafir. Kalau kita sudah sepakat hal ini, kedepannya akan lebih mudah. Yang saya maksud adalah untuk mengajak masyarakat menghindari itu akan lebih mudah. Kemudian kita juga mempertimbangkan begini, semua yang namanya perayaan itu pasti punya latar belakang ideologi. Karena hari raya itu turunan dari ideologi. Meskipun bisa jadi kegiatannya hanya murni main-main. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Nabi SAW baru saja datang ke kota Madinah, hijrah. Dan Islam sudah ada sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Didakwahkan oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Mus'ab bin Umair.
radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan sebagian orang Madinah sudah menganut ajaran Islam, mereka masih memiliki perayaan tahun baru atau perayaan hasil impor dari orang-orang Persia yang bernama Mairus dan Mihrajan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Saya mendatangi kalian sementara kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bermain-main di sana. Dan kata para ulama, 2 hari raya tersebut adalah Nairus dan Mihrajan. Dua-duanya hari raya datang dari Persia, impor. Karena orang-orang Madinah itu tidak memiliki ajaran khusus. Mereka hanya mengikuti ajaran tetangganya, negeri-negeri tetangganya. Sampai masalah hari raya mereka impor dari Persia. Dan kegiatan mereka ketika merayakan Nairus dan Mihrajan hanya murni bermain. Tidak ada kegiatan ritual apapun. Ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Murni bermain. Mungkin makan-makan ya. Kemudian nanti menyalakan apa, main-mainan, hanya untuk bersenang-senang. Meskipun demikian Rasulullah SAW melarangnya karena ini hari raya yang berasal dari orang kafir. Sehingga sangat cocok kalau hadis ini kita terapkan dalam masalah perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru datang dari orang kafir, kaum muslimin merayakannya hanya murni bermain, niup trompet, nyalakan petasan, kembang api dan seterusnya. Tidak ada ritual apapun di sana. Meskipun demikian, ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang orang-orang Madinah untuk merayakan Nairus dan Mihrajan, yang itu datang dari orang Persia, orang Majusi. Namun kemudian dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah karena dengan hanya sebatas main-main. Karena itu kita sangat tekankan bagi kaum muslimin, mari kita hindari semacam ini. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan, ikut keluar rumah, apalagi ikut menyalakan mercon, ikut menyalakan kembang api dan seterusnya. Sama tahun baru. Termasuk diantaranya at-tahni'ah bi syiaril kufar, memberikan ucapan selamat untuk syiar orang kafir dilarang. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahludz Dzimmah, beliau mengatakan ulama sepakat tidak boleh mengucapkan selamat untuk perayaan hari raya milik orang kafir. Nah, wallahu a'lam. Demikian pemaparan dari Ustadz Aminul Bait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari tanya jawab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, saya Buya Yahya. Langsung saja. Ini tentang masalah peringatan tahun baru Hijri, tahun baru Masehi yang akan berlangsung saat lagi ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengerti lah tentang agama ya, tentang Islam. Kenapa ikut-ikutan gitu Bu ya? Kenapa ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi? Terusan mereka atau para tersebut berbicara seperti ini. Kita ikut karena tahun baru Masehi itu digunakan oleh pemerintah. Jadi ikut karena ikut pemerintah merayakan tahun baru Masehi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bulan apa tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari. Akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya. Dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan. Kebiasaan jelek. Sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu. Mereka berdoa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu ya?
berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem. Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati, lihat. Kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya, karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Quran, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal mengikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedira itu setengah depa, atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak ngikut, masuk ke lubang biaya. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjanya ngikut-ikut saja. Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian. Coba, kita itu heboh dengan merayakan tahun baru Masehi. Tanyakan dengan masyarakat yang ada di Cina sana, tanyakan masyarakat yang ada di Amerika dan di Eropa, mereka juga ngerti ada tahun Hijriah. Kalau alasannya untuk bersenang-senang, mereka juga tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Yuk. Mereka juga senang berlibur ya. Berlibur senang mereka, akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran dan tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Tapi umat Islam di negeri kita ini habis mulai tahun baru Masehi, nanti tahun baru Cina, nanti tahun baru apalagi, nah habislah. Giliran tahun baru Hijriah, tidur. Muncul kemunafikan di sini. Hendaknya kita bangga dengan Islam. Itulah yang jadi masalah, jangan dianggap remeh. Yang berbangga dengan tahun baru Masehi lalu lupa dengan tahun baru Hijriah, munafik kan nanti. Kenapa tidak kita mengutamakan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW? Permasalahannya adalah tidak sesepele yang disampaikan tadi. Kalau masalah pernah dipakai, kita pakai. Kalau tidak pakai, beda hitungannya nanti. Termasuk pengajian kita keliling, sementara pakai tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah nggak ketemu harinya nanti. Karena apa? Orang di sana masih tahun Masehi. Tapi kita harus buat perubahan pada suatu ketika nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu mengadakan perayaan, niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu, bukan sekedar ikut-ikutan. Ada makna daripada niup trompet. Belum lagi kumpul laki perempuan yang gak karu-karuan, masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita tuh datang ke kota itu tidak ada tujuan, hanya karena tahun baru ngelihat ramainya kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya sampai bab zina. Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara. Menghentikan itu bermacam-macam cara. Ada menghentikan, jangan kau lakukan. Itu kapan? Jauh-jauh hari. Jangan kamu lakukan. Akan tapi ini adalah di saat banjir itu belum tiba. Di saat banjir belum tiba, kita masih bisa membuat bendungan. Tapi kalau sudah banjir datang, susah membuat bendungan. Akan tapi hendaknya sekarang kita arahkan. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Itu daripada anak kumpul di situ, kita rubah saja, ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh di dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya Islami itu. Mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru Masehi dengan cara kita mengadakan acara apa itu. Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun, tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mabuk, agar ada anak tidak niat trompet, agar anak-anak membaca sholawat. Dan alhamdulillah di Cirebon sudah beberapa kali, di Indramayu akan diadakan, di Brebes, di Tegal, masya Allah. Dan kemarin ada pertemuan para ulama-ulama yang harus menghentikan anak-anak kita supaya tidak larut dengan budaya mereka. Kita harus membuat maulidan, kita kenalkan kepada Nabi SAW, kita kenalkan kepada Islam, sehingga banyak di antara mereka itu yang ke kota itu hanya pengen lihat ramainya kota, dengar pengajian, akhirnya pulang tobat itu nanti.
Tapi jangan dikatakan kita merayakan tahun baru Masehi, tidak. Enggak ada. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul, dan begitulah juru dakwah Nabi SAW itu melihat kesempatan, keramaian-keramaian. Dan juga para yang saat itu menjadi tren kumpulnya orang itu apa? Termasuk Nabi Muhammad sampai ulama-ulama warisnya, termasuk guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu mengambil kesempatan keramaian. Dulu tuh dalam dakwah beliau salah satu caranya itu adalah jadi tukang foto. Baik, ada dengan tukang foto nih. Zaman itu paling langka foto. Jadi satu desa itu yang foto satu, nanti yang lihat tetangganya pada lihat semua. Langka foto. Foto itu langka dulu. Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau, kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang. Kalau orang suruh ngaji, nggak mau ngaji. Akhirnya tukang foto ini selalu fotonya dibawa oleh orang berikutnya, muridnya. Beliau datang dulu, fotonya mana? Fotonya ntar dulu datang. Orang kumpul 10 orang, diajari assalamualaikum. Di tempat kamu lagi begitu, Allah. Dan bawa mic beliau, bawa mic sendiri Allah. Alhamdulillah dengan ketulusan beliau, lihat. Beliau belum lama wafat, akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat. Murid-murid beliau ada di mana-mana. Nah, beliau telah memanfaatkan momen kumpulnya orang untuk diarahkan kepada Allah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi, akan tapi kita ingin memberikan pengarahan, kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi, akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca salawat serta itu selesai, sehingga mereka datang akhirnya sudah ke Maulid Nabi. Sebab kalau di rumah saja dibilang keting kuper, kalau keluar ada tempat untuk ngaji. Baik, ini jadi permasalahannya jangan dianggap sesepele itu. Akan tapi permasalahannya adalah kita itu kagum dengan budayanya orang kafir, ngikuti cara hidupnya orang kafir, dan itu adalah kemunafikan, dan itu musibah besar di hati. Kadang-kadang tahun baru Hijriah saja pindah itu nggak ngerti. Oh, sudah tahun baru Hijriah ya? Oh iya. Tahun baru Masehi sebelum berapa bulan sudah tahu? Masya Allah. Ini musibah pada kita.